Bab 2412. Kamu orangnya. Marah tidak? Blaken menatap Mile, tampak jelas, dia sangat marah. Sial. Katanya tidak pakai pedang, tapi tiba-tiba pakai, dia sampai tidak punya persiapan apa-apa. Sebenarnya, dia benar-benar mengira Mile tidak akan menggunakan pedang itu. Lagi pula, Mile adalah seorang kultivator pedang, bagaimana dia bisa memainkan trik kotor seperti ini? Tapi dia tidak menyangka kultivator pedang di depannya sama sekali tidak bermain kartu sesuai aturan. Terlalu ceroboh. Pada saat ini, sudut mulut Mile di kejauhan sedikit terangkat dan saat berikutnya, ibu jarinya dengan ringan menekan. Ham. Pedang biru gaib terbang melintasi arena. Mata Blaken tiba-tiba menyusut, dia ketakutan karena pedang Mile diarahkan padanya. Sekarang dia hanya tubuh jiwa, bagaimana melawan pedang ini? Pada saat ini, panah bulu ungu tiba-tiba terbang melintasi arena dan saat berikutnya, panah bulu ungu ini langsung mengenai pedang biru gaib Mile. Tidak saling mengalah. Boom. Pedang biru gaib langsung dipaksa berhenti, namun detik berikutnya, panah bulu ungu langsung hancur. Tapi saat ini, Blaken sudah mundur puluhan ribu kaki jauhnya, menciptakan jarak yang jauh dari Mile. Pedang terbang Mile menakutkan, tapi selama jaraknya ditarik agak jauh, ancamannya akan berkurang. Di kejauhan, pria berbaju putih melirik pedang biru gaib di tangan Mile dan berkata dengan ringan, ternyata bisa menghancurkan panah bulu unguku, pedang yang bagus. Mile melirik Master Inverse dan wanita bergaun ungu di kejauhan. Pada saat ini, keduanya terus bertarung dan seimbang. Mile menarik pandangannya dan menatap pria berbaju putih, ayo lagi. Suara itu jatuh, dia hendak menghunus pedangnya, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba muncul, cahaya dingin tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Mile merinding, sialan, ada pembunuh lagi. Mile ketakutan. Saat ini, sudah terlambat untuk menghunus pedang, jadi dia hanya bisa menghindar dan reaksinya sangat cepat. Saat cahaya dingin muncul, dia langsung mundur ratusan kaki. Namun, masih sedikit terlambat. Puff. Aliran darah keluar dari tenggorokan Mile. Sementara itu, tubuh fisik mulai membusuk dengan cepat. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, ada pembunuh. Wajah Mile penuh garis-garis hitam, kenapa kamu tidak tunggu sampai aku mati, baru kasih tahu saja. Menara kecil sedikit teraniaya, aku juga baru tahu. Mile tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Master Inverse tiba-tiba muncul di samping Mile. Dia melihat sekeliling dan berkata, Saudara Ye, si pembunuh itu sudah menyerang. Mile melihat Master Inverse, kamu tahu ada pembunuh. Master Inverse mengangguk, ya. Dia memotong lenganku. Kenapa, kamu tidak tahu? Mile sangat marah, kamu juga bajingan. Master Inverse. Saat ini, luka di tenggorokan Mile sudah sembuh total, meskipun pisau barusan memotong tenggorokannya dan bersifat korosif, tapi dia memiliki garis darah abadi. Selama tidak membunuhnya dengan satu serangan, dia akan sangat sulit untuk mati. Melihat Mile pulih dari lukanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pria berbaju putih di kejauhan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka, setelah Mile ditusuk dengan pisau, ternyata masih bisa hidup. Perlu diketahui, pisau itu memotong tenggorokan Mile, tidak hanya itu, tetapi itu juga sangat menakutkan dan korosif. Agak sedikit merepotkan. Wajah pria berbaju putih menjadi serius. Di kejauhan, Master Inverse tiba-tiba berkata, Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Mile menatap pria berbaju putih di kejauhan. Meski sudah menggunakan pedang biru gaib,
dia masih tidak yakin bisa membunuh ketiga orang di depannya, dan juga pembunuh tersembunyi. Karena intuisinya mengatakan bahwa wanita bergaun ungu dan pria berbaju putih masih punya kartu truf. Master Inverse berkata dengan suara dalam, "Saudara Ye, kenapa kita tidak menyelinap pergi?" Miley berkata, "Kamu halangi mereka." Ekspresi Master Inverse membeku. Pada saat ini, pria berbaju putih di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya dan di telapak tangannya, sebuah panah lain. Panah ini berwarna emas tua, tetapi ujung panahnya berwarna merah darah. Miley melirik panah sekilas, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan pada saat dia menghilang, pedang biru gaib tiba-tiba menembus alis pria berbaju putih. Sudah mati? Tidak. Pedang ini baru saja menembus sebuah bayangan ilusi. Tubuh utama pria berbaju putih sudah berada di kejauhan. Melihat adegan ini, wajah Miley menjadi gelap, kecepatan orang ini agak di luar dugaannya. Di kejauhan, seorang pria berbaju putih tiba-tiba menarik busurnya dan saat berikutnya, sebuah anak panah menembus arena. Boom! Saat panah keluar, itu seperti semburan yang menyapu langit berbintang. Dalam sekejap, kemanapun panah lewat, jurang selebar hampir 1000 kaki muncul di langit berbintang. Melihat panah ini, Master Inverse tiba-tiba mengerutkan kening dan dia hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, kesadaran ilahi yang kuat langsung menguncinya. Wanita bergaun ungu. Pada saat ini, Miley tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Boom! Dengan tebasan pedang ini, cahaya dingin yang terang tiba-tiba meledak di depannya dan saat berikutnya, bayangan ilusi langsung mundur puluhan ribu kaki. Pembunuh itu. Miley menatap dingin ke arah pembunuh yang telah ditebas terbang olehnya di kejauhan, lalu berbalik tiba-tiba, pedang biru gaib masuk ke dalam sarung dan dia menjentik ibu jarinya dengan ringan. Ham! Mengikuti suara gema pedang, pedang biru gaib menebas dengan kecepatan yang sangat cepat dan menebas panah itu dalam sekejap mata. Boom! Panah itu tiba-tiba dihentikan oleh pedang biru gaib dan setelah hening sejenak, pedang biru gaib itu benar-benar menghancurkan anak panah itu dan panah itu melesat lurus ke dalam, memotong lurus ke arah pria berbaju putih di kejauhan. Puff! Ruang waktu di sekitar pria berbaju putih langsung dicabik-cabik oleh pedang biru gaib, tetapi pria berbaju putih sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat adegan ini, wajah Miley tenggelam. Kecepatan pria berbaju putih ini lebih cepat dari kecepatan pedang terbangnya. Dalam keadaan ini, sulit bagi dia untuk mendekati lawan, bahkan lebih sulit untuk membunuh lawan. Kecepatan ini pada dasarnya tak terkalahkan. Seolah memikirkan sesuatu, Master Inverse tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, kita ganti lawan." Saat berbicara, dia melihat pria berbaju putih, "Aku yang akan menahannya." Miley menatap wanita bergaun ungu, "Boleh." Dia tahu maksud Master Inverse. Meskipun Master Inverse tidak bisa membunuh pria berbaju putih, tapi dia bisa menahan pria berbaju putih. Dan jika dia bertemu wanita bergaun ungu ini, ditambah pedang-pedang biru gaib miliknya, dia memiliki peluang besar untuk membunuh wanita bergaun ungu. Wanita bergaun ungu tidak memiliki kecepatan pria berbaju putih, dan begitu memilih bermain keras dengan Miley, dalam tingkatan yang sama, pada dasarnya pasti akan kalah, kecuali lawan memiliki sesuatu yang dapat menangkal pedang biru gaib. Saat ini, Master Inverse tiba-tiba menghilang di tempat dan sasarannya adalah pria berbaju putih. Dan Miley juga menghilang di tempat serempak dan targetnya adalah wanita bergaun ungu. Di kejauhan, wanita bergaun ungu sedikit mengernyit, dia tidak mundur, tentu saja, tidak ada cara untuk mundur dan dia juga tidak memilih untuk menghadapi Miley, karena dia baru saja melihat kengerian pedang biru gaib. Dia sama sekali tidak bisa menahan pedang biru gaib.
Wanita bergaun ungu perlahan menutup matanya dan untuk sesaat, perisai ungu muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, Miley datang dengan pedang. Boom! Perisai ungu itu bergetar hebat dan segera setelah itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, wanita bergaun ungu langsung terguncang mundur oleh pedang Miley dan mundur ribuan kaki jauhnya. Saat berhenti, tiba-tiba pedang terbang ke arahnya. Itu adalah pedang biru gaib. Wanita bergaun ungu menyipitkan matanya sedikit, dia tiba-tiba menekan tangannya ke bawah. Dengan tekanan ini, perisai ungu lain muncul di sekelilingnya. Pedang tiba. Boom! Kali ini, perisai ungu langsung hancur. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang mundur wanita bergaun ungu puluhan ribu kaki jauhnya dan sebelum dia berhenti, Miley menebas lagi dengan pedang. Wanita bergaun ungu tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Jika dia tidak bisa menghentikan pedang ini, dia akan terbunuh. Pada saat kritis ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan wanita bergaun ungu. Pembunuh sudah menyerang. Cahaya dingin itu langsung menghantam pedang biru gaib Miley. Boom! Cahaya dingin hancur dan suara pedang patah bergema. Pada saat yang sama, wanita bergaun ungu terbang sejauh puluhan ribu kaki. Saat berhenti, tubuh fisiknya langsung terbelah, tidak hancur, tetapi darah berceceran dan sesaat menjadi darah manusia. Ekspresi wanita bergaun ungu terlihat sangat bermartabat. Sial. Orang ini setelah ganti pedang, benar-benar berubah seperti orang yang berbeda. Apa-apaan ini? Pria berbaju putih yang dikendalikan oleh Master Inverse di kejauhan, mengernyit sedikit. Sebenarnya, kengerian pedang Miley jauh melebihi ekspektasinya. Sejak pertama kali bertemu Miley, dia sudah menyadari pedang biru gaib dan merasakan kehebatan pedang biru gaib. Karena ini, dia sangat waspada terhadap pedang biru gaib, namun tidak disangka setelah Miley menggunakan pedang biru gaib, dia akan menjadi orang yang berbeda. Kekuatan ini sangat tidak normal. Miley memandangi wanita bergaun ungu yang tubuh fisiknya sudah retak dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah si pembunuh dan pada saat ini, Miley tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang, seolah-olah dia tahu bahwa pembunuh itu ada di sana. Boom! Saat pedang ini jatuh, ruang waktu di depannya langsung hancur. Pada saat yang sama, bayangan hitam langsung ditebas hingga ke jurang ruang waktu oleh pedang Miley. Di antara mereka, saat Miley hendak memanfaatkan kemenangan untuk terus menyerang, si pembunuh sudah menghilang tanpa jejak. Miley sedikit mengernyit, pihak lawan sudah jauh darinya. Alasan dia bisa menemukan pihak lawan sebenarnya mengandalkan menara kecil dan sekarang menara kecil tidak bisa lagi merasakan keberadaan pihak lawan, jadi pihak lawan itu sudah jauh dari dia. Namun, selama lawan berada dalam jarak 1000 kaki darinya, menara kecil bisa menemukan lawan. Tentu saja, dia tidak berani menggantungkan semua harapannya pada menara kecil. Menara kecil ini tidak dapat diandalkan dan lebih menakutkan daripada musuh. Pembunuh tidak ada di sekitar, Miley langsung mengabaikannya begitu saja. Dia menoleh melihat wanita bergaun ungu di kejauhan dan pedang biru gaib tiba-tiba kembali ke sarung pedang di tangan kiri. Pada saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terkoyak. Saat berikutnya, seorang pria keluar. Melihat pria itu, Miley mengerutkan kening, dia melihat ke arah Master Inverse dengan wajah jelek, "Kamu kenal?" Master Inverse mengangguk, dia adalah Usmatian. Mendengar ini, wajah Miley menjadi gelap, penjahat super lagi. Miley berkata dengan suara dalam, "Kakakku, apa kamu punya teman?" Master Inverse ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada satu." Miley buru-buru berkata, "Cepat minta bantuan dia." Master Inverse berkata, "Dia sudah datang." Miley terkejut, lalu melihat sekeliling, "Di mana?"
Master Inverse memandang Mile, kamu orangnya. Mile bersambung,